Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa belajar bersama lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai ya pembelajarannya. Di video sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang daur hidup hewan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas materi tentang pengaruh gaya terhadap benda. Anak-anak, coba perhatikan kegiatan pada gambar di bawah ini. Di gambar tersebut ada seorang anak yang mendorong meja dan seorang kakek yang menarik bendi. Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan mendorong dan menarik sebuah benda. Dorongan dan tarikan tersebut merupakan suatu gaya. Gaya dapat memengaruhi benda. Nah, pengaruh gaya terhadap gerak benda itu ada 5 anak-anak. Yang pertama, gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, benda bergerak menjadi berubah arah. Yang keempat, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Dan yang terakhir, gaya mengubah bentuk benda. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Contoh gaya benda diam menjadi bergerak yaitu mobil mogok yang didorong. Karena adanya dorongan menyebabkan mobil yang mogok atau diam tersebut menjadi bergerak. Contoh yang kedua yaitu tarikan kuda menyebabkan pedati bergerak. Selanjutnya, pengaruh yang kedua yaitu benda bergerak menjadi diam. Ternyata gaya juga dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam. Misalnya, saat sepeda melaju kencang kemudian direm, maka sepeda tersebut akan berangsur-angsur melambat dan akhirnya berhenti. Pengaruh yang ketiga yaitu benda bergerak menjadi berubah arah. Pemberian gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya, ketika pemain kasti memukul bola kasti yang datang ke arahnya. Bola yang tadinya datang lurus ke arahnya, kemudian setelah mendapatkan gaya atau dorongan, maka bola tersebut dapat berubah arah menjadi ke atas atau ke arah yang lainnya. Contoh yang kedua yaitu bola yang ditendang mengenai tembok akan memantul kembali. Selanjutnya, pengaruh yang keempat yaitu gaya mengubah kecepatan gerak benda. Tidak hanya menghentikan gerak benda saja, gaya ternyata dapat mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya, ketika kita mengayuh sepeda, injakan kaki pada pedal sepeda akan memberikan gaya kepada roda di bawah. Semakin cepat dan kuat injakan pedal tersebut, tentu akan meningkatkan kecepatan sepeda yang kita naiki. Artinya, gaya dapat mengubah kecepatan suatu benda. Pengaruh selanjutnya yaitu gaya mengubah bentuk benda. Dengan adanya pemberian gaya, maka bentuk suatu benda terkadang bisa berubah. Benda yang dapat diubah bentuknya umumnya itu berupa benda padat anak-anak. Contohnya, kaleng yang sudah kita injak akan berubah menjadi penyok. Contoh yang kedua yaitu membuat gerabah dari tanah liat. Kita tahu bahwa bentuk tanah liat adalah berbentuk seperti gumpalan-gumpalan biasanya. Namun, pada saat kita membuat gerabah,
Gumpalan-gumpalan tanah liat tersebut dapat berubah menjadi keramik atau gelas-gelas yang cantik dengan bentuk-bentuk yang berbeda karena adanya pemberian gaya pada saat kita membuatnya. Apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk menendang bola. Selain itu, gaya juga dapat menghentikan benda bergerak. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya otot anak-anak. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya otot saja yang dapat menghasilkan gaya. Lalu, gaya apa saja yang ada di sekitar kita? Berikut contoh gaya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada gaya gesek. Yang kedua, ada gaya otot. Ketiga, ada gaya gravitasi. Keempat, ada gaya magnet. Kelima, ada gaya listrik. Dan yang keenam, ada gaya pegas. Nah, anak-anak, ayo kita bahas satu-satu dari gaya tersebut ya. Dimulai dari yang pertama, yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bergesekan atau bersentuhan. Nah, berikut ini adalah contoh dari gaya gesek, yaitu gesekan antara sapu dengan lantai dan pada saat kita mengasah pisau. Yang kedua, ada gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh manusia atau hewan. Nah, adapun contoh gaya otot yaitu yang pertama, ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tali tambang. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada saat kita membawa barang menggunakan otot tangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Nah, kemudian jenis gaya yang ketiga yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Berikut ini contoh peristiwa gaya gravitasi, di mana buah yang jatuh akan ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi inilah yang membuat benda jatuh akan ke bawah, karena tidak ada benda yang jatuh itu ke atas. Jika tidak ada gaya gravitasi, maka benda-benda akan melayang. Nah, benda yang bergerak jatuh karena adanya gaya gravitasi disebut dengan gerak jatuh bebas. Kemudian, gaya yang keempat yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Jadi, kalian semua tahu kan yang dimaksud dengan gaya magnet? Benda-benda yang dapat menarik magnet yaitu benda-benda yang berbahan besi dan baja. Contohnya seperti yang ada pada gambar, yaitu dapat menarik benda logam seperti paku. Nah, anak-anak, ada dua jenis benda, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan magnetis. Contohnya besi dan baja. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan non-magnetis. Contohnya ada kayu, plastik, dan busa. Selanjutnya yang kelima ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Contohnya yaitu muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah ya. Jika kalian memiliki sisir atau penggaris,
Kemudian kalian gosokkan pada rambut yang kering. Kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya muatan listrik pada sisir plastik atau penggaris, yaitu listrik statis. Kemudian gaya selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas ini gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis seperti karet. Ketika kita bermain katapel, jadi permainan katapel ini menggunakan gaya pegas, yaitu menarik karet kemudian dilepaskan. Nah, peristiwa itulah yang dimaksud dengan contoh gaya pegas. Contoh yang kedua yaitu pada saat kita bermain trampolin. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.